Jika kita memiliki start date dan end date seperti ini, berapakah total days-nya atau total harinya, dan berapa juga total working days atau total hari kerjanya? Bagaimana cara menghitung? Kita akan pelajari sesaat lagi. Baik teman-teman, untuk menghitung total days atau total harinya, ya kita bisa menggunakan rumus sederhana ya dengan mengetikkan sama dengan, kemudian klik end date-nya, kemudian dikurangi start date-nya. Ya, kita langsung mendapatkan total days-nya atau total harinya. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, kemudian untuk working days-nya. Working days itu dihitung dengan tidak mengikut sertakan weekend. Ya, jadi mengexclude weekend-nya. Dengan asumsi weekend itu adalah hari Sabtu dan Minggu, kita bisa menggunakan fungsi network days. Kita pilih yang network days INTL gitu ya. Kemudian kita masukkan start date-nya, kemudian titik koma, end date-nya, titik koma. Nah, kemudian kita tentukan sekarang untuk weekend-nya, kalau misalnya kita anggap Saturday dan Sunday atau Sabtu Minggu sebagai weekend, kita pilih yang ini. Ya, jadi tergantung dari weekend-nya, karena ada beberapa negara yang weekend-nya berbeda-beda. Oke, dengan asumsi bahwa weekend-nya adalah Saturday dan Sunday, ya, kita pilih yang nomor 1, kemudian kurung tutup. Nah, di sini kita langsung bisa dapatkan total working days-nya, exclude weekend ada 84, gitu ya, dan kita bisa kopikan ke bawah. Baik, nah kemudian di senario kedua, berapakah total working days atau total hari kerja ketika weekend-nya itu custom? Ya, artinya ketika yang dianggap weekend itu misalnya setiap hari Jumat dan hari Minggu misalnya. Nah, bagaimana kita ngitungnya? Oke, jadi kita masih bisa menggunakan fungsi yang sama, ya, tinggal kita ketikkan saja, sama dengan network days INTL, kemudian start date-nya kita klik start date-nya, kemudian kita klik end date-nya. Nah, kemudian kita tentukan. Kalau misalnya sudah ada pilihannya di sini, nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada di sini, ya, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan total day sesuai dengan weekend yang kita tentukan, gitu ya. Nah, kalau misalnya weekend-nya kita anggap itu adalah setiap hari Jumat dan Minggu, ya, yang harus kita ketikkan di sini adalah angka yang mewakili hari-hari tersebut dalam satu minggu. Ya, hanya dengan menggunakan angka 0 dan 1, mulai dari hari Seninnya. Nah, ketika kita misalnya menganggap Jumat dan Minggu itu adalah weekend, jadi weekendnya itu kita gantikan dengan angka 1, sementara hari-hari lainnya kita gunakan angka 0. Gitu ya. Nah, jadi kita ketikkan di dalam tanda petik. Senin berarti 0, kemudian Selasa juga 0, Rabu juga 0, Kamis juga 0, kemudian Jumat yang kita anggap sebagai weekend kita ketik 1, Sabtu hari biasa kita ketik 0, kemudian Minggu kita anggap sebagai weekend kita ketik 1, ya, tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Gitu ya. Jadi dapat angka 84. Tapi kalau misalnya kita anggap weekendnya itu adalah Jumat, Sabtu, Minggu misalnya, berarti ya dari rumus tadi kita modifikasi sedikit. Gitu ya. Jadi yang hari Sabtu kita ketikkan 0 tadi, kita jadikan 1. Kemudian kita enter. Nah, berarti ini adalah asumsi weekend itu adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, sekarang bagaimana dengan senario ketiga? Gitu ya. Jadi total working days tidak mengikut sertakan weekend dan juga public holiday. Baik, dengan fungsi yang sama, ya, kita ketikkan sama dengan, kemudian network days INTL gitu ya. Kemudian kita klik start date, klik end date-nya, ya. Kemudian di sini kita asumsikan weekend itu adalah Saturday dan Sunday gitu ya. Nah, kemudian untuk holidays-nya kita blok ring dari public holiday-nya yang sudah kita siapkan sebelumnya, ya. Jadi ringnya ada di bawah, saya sudah siapkan di sini. Oke, tinggal di blok tanggalnya. Jadi pastikan ini format tanggal gitu ya. Kemudian kita kunci. Ya, kemudian kurung tutup. Oke ya, jadi sudah muncul 83, kemudian kita kopikan ke bawah. Oke ya, jadi inilah total working days, tidak termasuk weekend dan public holiday. Baik teman-teman, itu saja. Jika suka videonya jangan lupa di like, di share, dan buat teman-teman yang belum follow, silakan di follow. Terima kasih, sampai jumpa.